Hello everyone, saya Arfan. Kembali lagi di topik pembahasan belajar kripto. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apakah Manta masih layak untuk di hold. Jadi pada video saya sebelumnya yang membahas tentang Manta, ramai sekali ditonton dan banyak sekali yang bertanya, "Bang, coba bahas apakah Manta masih layak untuk di hold." Dan pada video kali ini saya akan coba ulas mengenai Manta ini, bagaimana ke depannya dan apakah Manta masih layak untuk dipertahankan atau malahan Manta ini bisa dijual. Karena memang jika kita lihat semenjak Manta listing di Bursa Efek Kripto, Manta memang mengalami penurunan bahkan bisa dibilang 3 kali lipatnya semenjak dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kemudian mengalami penurunan sampai sekarang, dan harganya sekarang itu yakni stuck di harga kurang dari $1. Jadi kalian bisa lihat sendiri, untuk sekarang saya berada di CoinMarketCap, di mana di sini untuk CoinMarketCap-nya bisa dilihat sekarang banyak sekali koin yang mengalami penurunan. Bahkan untuk Bitcoin sendiri yakni raja dari koin mengalami penurunan hingga 4%, terus ada Ethereum 6%, lalu ada BNB 4%, terus ada Solana juga mengalami penurunan hingga 6%, kemudian ada USDC 0,66%, ini mengalami penguatan ya sedikit. Lalu ada XRP juga mengalami minus 3%, terus ada Dogecoin 4%, lalu di bawah sini ada TON 9% dan masih banyak lagi ya. Jadi untuk koin sekarang itu rata-rata mengalami minus ya. Oke, langsung saja kita masuk ke koin Manta. Nah, baik, di sini kita sudah berada di koin Manta, di Manta Network sendiri. Untuk harganya sekarang itu berada di kisaran 9 ribuan per satu koinnya, atau kurang dari $1 per satu koin. Dan di sini kalian bisa lihat ya, untuk kapasitas pasarnya berada di 3,547,106,771,121 yang terbilang cukup rendah jika dilihat dari jumlah atau kapasitas supply yang beredar, yakni sekitar 373.589.205 ya. Dan untuk total supply-nya itu yakni berada di 1 miliaran ya. Lalu untuk volume pasarnya di 24 jam terakhir memang terbilang cukup rendah, yakni berada di 152,272,777,696. Jadi terbilang cukup rendah dibandingkan dengan koin-koin lainnya. Misalnya jika kita lihat di sini ada Dogecoin, untuk volume kapasitas pasarnya di 24 jam terakhir itu berada di 7,556. Jadi cukup tinggi ketimbang dengan kapasitas pasar yang dimiliki oleh Manta. Dan ini malah plus 5% ya. Lalu di sini kita coba buka di bond. Bond sendiri itu berada di 1,44, jadi cukup tinggi juga ketimbang kapasitas pasar yang dimiliki oleh Manta di 24 jam terakhir. Lalu di sini untuk Solana, jika kita lihat Solana itu berada di 34,027, jadi lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kapasitas pasar yang dimiliki oleh Dogecoin. Dan jika kita bandingkan dengan XRP, karena XRP ini juga mengalami penurunan yang cukup jauh, namun di sini untuk pergerakannya bisa dibilang dia sudah mengalami uptrend ya. Jadi setelah dia mengalami penurunan yang cukup signifikan, kemudian dia melakukan uptrend lagi.
Namun kita belum tahu apakah uptrend ini positif atau malahan bakalan mengalami penurunan lagi. Nanti kita bahas di video berikutnya mengenai XRP. Dan untuk volume kapasitas pasarnya di 24 jam terakhir memang mengalami penaikan yang cukup signifikan, yakni di angka 15,873 atau naik sekitar 25%. Oke, kita kembali ke Manta ya. Nah, di sini untuk Mantanya sendiri itu masih berada di 154 ya. Jadi cukup rendah ketimbang koin-koin lainnya seperti XRP, terus ada Bond, Dogecoin, Solana dan lain sebagainya. Dan jika di sini kita lihat dari kapasitas pasarnya, Manta sebenarnya belum saatnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalian bisa tahan aja terlebih dahulu untuk Manta sendiri. Terus jika kita melangkah ke TradingView sendiri, di sini kalian bisa lihat untuk pergerakan yang dimiliki Manta itu masih mengalami downtrend ya, atau mengalami penurunan yang cukup signifikan dan belum ada tanda-tanda sama sekali bakal mengalami kenaikan di bagian sini karena belum ada uptrend yang menunjukkan atau belum ada candle yang melewati candle-candle sebelumnya. Dan biasanya jika sudah ada candle-candle yang melewati candle sebelumnya itu, maka kemungkinan besar koin itu bakalan mengalami kenaikan yang cukup signifikan atau adalah peningkatan ke arah yang lebih bagus. Namun di sini kalian bisa lihat untuk Manta sendiri itu belum ada tanda-tanda sama sekali dia bakalan mengalami kenaikan, dan bahkan di candle terakhirnya itu bisa dilihat dia sudah melewati candle sebelumnya yang bisa dibilang candle paling rendah, dan candle sekarang itu melewati candle sebelumnya, artinya bahwa dia bakalan masih mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan bahkan jika diperkirakan bisa jadi Manta ini bakalan menyentuh di harga awalnya atau harga launchingnya. Dan ya, buat kalian yang sudah membeli Manta di harga pucuk, maka saya sarankan kalian tetap ada di Manta karena kita tidak tahu pergerakan ke depannya yang dimiliki oleh pasar. Bisa jadi tiba-tiba banyak investor yang menyukai Manta, karena jika kita lihat juga Manta itu memiliki masa depan yang bagus sebenarnya, seperti yang saya bahas di video-video saya sebelumnya. Untuk linknya saya sediakan di atas. Itu Manta itu memiliki masa depan yang bagus sebenarnya jika kita lihat dari target yang ingin dicapai oleh Manta. Jadi mungkin itu saja pembahasan singkat mengenai Manta, apakah masih layak untuk di hold. Dan jika kalian bertanya Manta masih layak untuk di hold, untuk sekarang saya katakan bahwa Manta belum layak untuk di hold. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.